Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli tsumma amma ba'd. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih bisa berjumpa ya melalui seperti ini. Kita lanjutkan untuk materi hari ini, yaitu masuk pada bab yang ke-8 ya, al-babus tsamin fil iddah wal ihdad. Ya, iddah dan ihdad. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas dulu al-mas'alah al-ula, yaitu nanti berkaitan tentang iddah ya, ta'rif al-iddah, dalil masyru'iyatiha wa al-hikmah minha. Al-awwal ta'riful iddah. Al-iddah lughatan ismu masdarin min adda ya'uddu addan wa hiya ma'khudhah min al-adad wal ihsa listimaliha alaihi min al-aqra wal ashhur. Nah, ini definisi iddah secara bahasa adalah isim masdar ya, dari adda ya'uddu addan. Ya, ini diambil dari ya, dari kata bilangan ya, wal ihsa. Al ihsa hitungan. Ya, karena mencakup ya hitungan nanti masa haid ya, al-aqra wa al-ashhur, dan bulan. Wa syar'an, secara syariat ya, iddah adalah ismun li iddatin muayyanah, ismun li muddatin muayyanah tatarabbasu hal mar'ah ta'abbudan lillahi azza wajal ya, au tafajju'an ala zaujin au ta'akkudan min bara'ati rahim. Secara syariat ya, iddah adalah ya nama ya untuk masa tertentu ya, untuk masa tertentu di mana seorang wanita itu ya tatarabas, yaitu menanti ya, menunggu ya, ta'abbud sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atau untuk ya ini berduka ya, berduka atas misalnya ya meninggalnya suami ya, atau ta'akkudan, atau untuk memastikan ya rahimnya itu steril ya, rahimnya itu bersih ya, tidak ada janin di dalamnya. Nah, ini yang dinamakan dengan iddah. Wal iddatu min athari tolak wa awil wafah ya. Iddah ini adalah akibat dari adanya tolak ya, dan juga atau wafatnya suami ya. Jadi iddah ini khusus untuk perempuan saja ya. Untuk suami tidak ada masa iddahnya. Kemudian yang kedua, dalil masyru'iyati al-iddah. Al-aslu fi wujubil iddah wa masyru'iyatiha al-kitab wa sunnatu wal ijma'. Amma al-kitab fa qaulu ta'ala wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Ya, ini dalil yang sebelumnya juga sudah pernah disampaikan ya. Wanita-wanita yang ditolak oleh suami mereka ya, hendaklah ya menunggu ya selama tiga kali quru'. Wa qaulu ta'ala wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhur. Nah, ini nanti macam-macam iddah ya. Ada iddahnya itu tidak semuanya sama ya, tergantung kondisi istri bagaimana ya. Yang ini masa iddah bagi ya perempuan yang ya menopause ya, maka iddahnya tiga bulan ya. Wala ilam yahidun, dan orang yang belum haid ya, kan ada juga. Wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadna hamlahun, sedangkan untuk perempuan yang sedang hamil ya, masa iddahnya sampai melahirkan. Jadi nanti macam-macam ya. Dan kemudian yang ini yang ditinggal mati oleh suami, masa iddahnya 4 bulan
10 hari ya, nanti macam-macam. Wa amma sunnah, dalil dari sunnah yaitu hadis ya Miswar bin Makhramah ya radhiyallahu anhu anna apa ini ya Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu anha nufisat ya, nufisat yaitu apa namanya ya, ada di catatan kaki di sini ya, yaitu wulidat ya, melahirkan. Melahirkan ba'da wafat zaujiha bilayalin ya, melahirkan beberapa malam setelah kematian suaminya. Faja'at ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanathu an tankiha fa'adzina laha ya fanakahat. Ya, kemudian datang ya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada beliau untuk menikah ya, karena tadi suaminya meninggal. Ya, kemudian Nabi mengizinkannya ya, kemudian menikahlah ya sahabiah ini. Wa ghairzalik min al-ahadits, dan banyak hadis-hadis lain yang menunjukkan tentang masa iddah bagi istri ya. Nah, ini kan dibolehkan karena masa iddahnya yaitu setelah melahirkan ya. Sebelum melahirkan suaminya meninggal, kemudian setelah melahirkan maka masa iddahnya sudah selesai ya, sehingga di sini diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah lagi. Kemudian yang ketiga ada hikmah min masyru'iyati al-iddah, yaitu istibra'u rahimil mar'ah minal hamli ya, hikmahnya yaitu bersihnya rahim seorang perempuan dari kehamilan ya, maksudnya tidak ada janin di dalamnya ya, tahu ya. Kalau ada janin berarti masa iddahnya sampai melahirkan, jadi tahu ya. Kalau sampai ini ya tidak, misalnya tidak apa namanya haid, berarti tidak mengandung ya. Kalau mengandung sampai melahirkan ya. Li'alla yahsul ya ikhtilatul ansab ya, agar nasabnya itu tidak tercampur ya, tidak. Misalnya lagi hamil ya, kemudian menikah ya, maka ya nasabnya bisa tercampur ya, nggak tahu ya, misalnya begitu, nggak tahu ini anaknya siapa, sehingga perlu adanya iddah ya. Kalau nikah lagi ternyata ya dia kondisinya tidak tahu ya, istrinya tidak tahu hamil atau tidak dari suami sebelumnya, sehingga langsung perlu adanya iddah ya. Kalau tidak ada iddah maka bisa jadi ya dia hamil tapi kemudian menikah, jadi kemudian nasabnya dinasabkan ke suami yang baru ya, ini maka di sini adanya perlunya masa iddah ya, untuk mencegah terjadinya ini ya, menasabkan kepada yang bukan anaknya. Wa aidan ya itahatul fursah lizauji al-mutalliq liraji' nafsahu idza nadima, dan juga memberikan kesempatan ya adanya masa iddah ya, karena dalam masa iddah ini statusnya seorang istri itu masih suami ya, seorang istri itu masih istrinya suami, sehingga bisa untuk rujuk kembali ya, jika tolaknya itu tolak roj'i ya, 1 atau 2 ya. Sehingga di sini memberikan kesempatan kepada suami ya. Terkadang ada suami yang sudah terlanjur menceraikan istrinya tapi kemudian nadima ya, menyesal, maka di sini masih ada kesempatan untuk balik lagi kepada istrinya. Wa kana talaqu raj'iyan, tadi sudah ya, tolaknya harus raj'i. Kalau bain sugra ya akad baru, kalau bain kubra maka ya itu yang harus nikah lagi ya istrinya, kemudian baru cerai, baru kemudian bisa dibalik kembali. Wa aidan siyanatu haqqil hamli idza kanatil mufaraqah an hamlin. Dan juga di antara hikmah lainnya yaitu menjaga hak ya, menjaga hak kandungan ya, kehamilan jika ya berpisahnya ya. Di sini ada apa namanya kondisi
kondisi istri itu sedang mengandung ya, sedang mengandung. Ya, bila perpisahannya istrinya sedang mengandung, maka di sini ada ya hak ya. Hak janinnya itu ada. Kemudian yang berikutnya anwaul iddah. Macam-macam masa iddah ya. Jadi ada banyak, ada di sini dibagi dulu ya menjadi dua, yaitu iddatu wafah wa iddatu firaq ya. Iddah karena ditinggal mati oleh suami atau ya iddah karena perceraian ya. Kondisi seorang istri seperti itu ya, ada yang satu atau yang kedua. Yang pertama awalan iddatul wafah ya, ada iddatun tajibu ala man mata anha zaujuha wa la yakhlu al-halu fiha min amrain. Yaitu sebuah masa iddah ya, yang ini diwajibkan bagi yang suaminya itu meninggal dunia ya, maka di sini ya kondisi istri yaitu iddatul wafah. Ini tidak lepas dari dua hal. Yang pertama imma antakuna hamilan ya, istrinya sedang hamil atau istrinya kondisinya ya ditinggal mati suami dalam kondisi tidak hamil. Nah, ini nanti macam berbeda-beda ya, bermacam-macam masa iddahnya. Jika hamil ya, fa'iddatuha tantahi biwad'il hamli walau ba'da sa'atin min wafati zaujiha. Jika kondisi istri sedang hamil, maka masa iddahnya ya berakhir setelah melahirkan, meskipun ya melahirkannya itu 1 jam setelah kematian suami ya, maka ketika itu boleh langsung nikah lagi ya. Padahal ini baru meskipun 1 jam ya, atau kurang dari itu ya, intinya sampai melahirkan. Liqouli ta'ala wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadna hamlahun. Ini ya, para istri yang sedang mengandung masa iddahnya hingga melahirkan. Boleh hadis ya al-miswar tadi ya. Ini juga tadi ya, tadi sudah. Maka di sini Nabi mengizinkan menikah lagi setelah melahirkan, meskipun hanya beberapa malam saja setelah kematian suami. Wa in kanat ghairu hamilin fa iddatuha arba'atu ashhurin wa asyaratu ayyamin. Jika tidak dalam kondisi mengandung ya, maka masa iddahnya yaitu 4 bulan 10 hari. Ya, wa hadhihi ya tak taddu mutlaqan ya. Ya di sini mutlak ya. Sawaan dakhala biha azwaj am lam yadkhul. Ya. Mutlak baik itu istrinya sudah ini ya, sudah dicampuri oleh suami atau belum. Ya, jika ditinggal mati ya. Ya bedanya yang ditinggal mati sama tidak ya. Kalau yang belum lam yadkhul di sini tidak ada masa iddahnya ya. Tapi kalau ini kan ditinggal mati suami sehingga ini ya 4 bulan 10 hari ya, baik sudah dicampuri ataupun belum. Li umumi qouli ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna. Ini ya 4 bulan arba'ata asyhuri wa asyra. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihin bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Walam yarid ya ma yukhassis hadhil ayah. Di sini mutlak sehingga sama ya, baik dicampur atau tidak sama. Kemudian yang kedua iddatul firaq ya, iddah karena perceraian ya. Ini iddah yang wajib ya dilakukan oleh seorang istri yang berpisah dari suaminya karena fasakh ya, atau tolak atau khulu ya, ba'dal wat'i wala yakhlu al-hal fiha min umur. Yang pertama antakuna hamil ya, kondisinya sedang hamil, kondisinya sedang tidak hamil, kemudian tidak haid ya karena masih ini ya, misalnya belum balik, atau Aisyah li kibar, atau apa namanya tadi ya menopause ya, karena sudah usianya sudah lanjut usia. Fa in kanat hamilan fa iddatuha tantahi biwad'il hamli. Jika kondisinya hamil maka sama ya,
yaitu sampai melahirkan ya, sama dengan yang sebelumnya tadi karena meninggal suaminya ya, di umum qoulihi ta'ala ini. Kemudian wa in kana ghairu hamil wa hiya min zawatil haid ya, tidak hamil tapi masih haid ya, masih punya berpotensi untuk haid ya, yaitu iddahnya bimurur salasati athar ya ba'dal firaq, yaitu tiga kali suci. Liqouli ta'ala, ini tadi ya tarbasna, ini ya salah satu quru ya, salah satu quru yaitu salah satu athar. Kemudian wa in kana la tara al haid ya bi angkana saghirah au ayyisah likibarin, ini yang kondisi terakhir ya, karena masih belum balik ya, belum haid, atau karena sudah lanjut usia sehingga sudah tidak haid lagi ya, sudah menopause, maka masa iddahnya tantahi bimurur salasati ashhur ala firoqiha, yaitu tiga bulan. Liqouli ta'ala wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum, ini ya, ini tabetum fa'iddatuhunna salasatu ashhur wallahi lam yahidun ya, jadi tiga bulan. Nah, ini semua harus dihafal ya, insyaallah keluar di imtihan mungkin ya. Hukmul mutallaqah qabla dukhul biha ya, sedangkan kemudian di sini hukum ya seorang istri yang dicerai sebelum dicampuri. Idza faraqa az-zawju zawjatahu bi faskhin ya aw talaqin qabla dukhul biha fala iddata 'alaiha. Nah, ini tidak ada masa iddahnya. Ya, liqaulihi ta'ala ini ya, wala ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli. Ini ya, di sini min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu menyentuhnya, famalakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha ya, maka tidak ada masa iddahnya ya. Wala farqa baina zaujat al-mu'minat wal kitabiyat ya, ini tidak ada perbedaan antara istri yang mukminah ataupun istri yang dari kalangan ahlul kitab ya, fi hadzal hukmi bi ittifaqi ahli ilmi wa dzukira al mu'minat huna min babit taghlib ya, di sini disebutkan hanya al mu'minat saja ya, karena rata-rata ya sebagian besar ya yang dinikahi oleh kaum muslimin adalah ya orang-orang yang beriman ya. Jika masih banyak perempuan-perempuan yang beriman, mengapa harus memilih ini ya? Tapi ini juga boleh. Ya, cukup sampai di sini ya. Syukron ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.